Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayah dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal nomor 3, yaitu menghitung jumlah dari suatu eh, deret pangkat sebuah bilangan. Pertama, kita seperti biasa kita akan membuat header include IOStream IOStream ini agar kita bisa menggunakan file atau fungsi cin, cout, dan line. Kemudian using namespace std agar kita tidak perlu menuliskan std titik 2 sebelum cin, cout, dan line. Kemudian in main yang berfungsi sebagai fungsi utama. Nah, kemudian kurung kurawal buka untuk begin dan kurung kurawal sebagai tutup. Pertama-tama saya akan mendeklarasikan variabel yang diperlukan, yaitu ada variabel integer n, i, dan ni pangkat dan juga jumlah sama dengan 0. Masuk ke untuk menampilkan masukan panjang deret atau kita masukkan bilangan. Masukkan deret. Nah, di sini kita akan simpan ini ke variabel n. Masuk ke fungsi perulangannya untuk i sama dengan 1, di mana i kecil sama dengan n dan i plus plus. Nah, di sini kita gunakan for lagi. For for oh, sebelum ini ada. Nah, jadi untuk i sama dengan 1 dan i kecil sama dengan n, di mana maka akan memproses pangkat. Pangkat di sini sama dengan 1. Karena setiap perkaliannya akan dimulai dengan dikalikan dengan 1. Masuk ke for selanjutnya. Untuk i sama dengan ini c kurang satu variabel c. Nah, untuk j sama dengan 1, di mana j kecil sama dengan i dan j plus plus. Sini akan memproses sini tuh akan memproses hasil dari jumlah satu bilangan berpangkatnya. Jadi di sini gunakan pangkat dikali sama dengan i. Nah, terus hasil pangkat tadi akan kita simpan ke dalam variabel jumlah, yang dimana jumlah sama dengan jumlah ditambah pangkat. Nah, lalu
kemudian di sini akan menampilkan output yaitu jumlahnya. Nah, ini tuh akan menampilkan nilai jumlah tadi. Coba run. Hmm, for i salah. Jadi tadi itu harusnya tidak ada kurung awal tutup, kurung awal tutupnya itu harusnya di sini. Masih salah. Oke, jadi ternyata kurung awal tutupnya itu ada di setelah jumlah sama dengan jumlah ditambah pangkat tadi. Coba kurang satu. Hmm, ini kurang satu. Mau kan masukkan deret. Coba dulu misalnya kita akan seperti contoh kita akan dimasukkan 3 dan hasilnya adalah 32. Oke, masukkan deret. Nah, kita akan coba lagi misalnya kita akan coba bilangan yang lebih besar seperti seperti 17. Nah, hasilnya minus. Kenapa minus? Karena ukuran eh, variabel integer. Karena tipe datanya integer ini jumlah data yang bisa disimpannya itu terbatas. Jadi kita bisa melakukan selain integer kalau untuk jika tidak ingin minus untuk masuk deret yang lebih besar. Jadi di sini itu terbatas. Coba 10 apakah bisa? Nah, 10 masih bisa. Untuk 5, nah hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchartnya. Nah, untuk flowchartnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pertama-tama itu kita akan mulai. Lalu kita akan diminta untuk input nilai n. Kemudian kita masuk ke for yang pertama yaitu i sama dengan 1 sampai n. Misalnya n kita akan masukkan dari i sampai i sama dengan 1 sampai n. Nah, jika kondisinya memenuhi, maka dia akan masuk ke proses yaitu pangkat sama dengan 1. Kemudian masuk ke perulangan yang kedua, for yang kedua tadi, j sama dengan 1 sampai i. Kemudian jika kondisinya juga memenuhi, maka dia akan masuk ke pangkat dikali sama dengan 1 atau pangkat sama dengan pangkat dikali i. Jika selesai ke proses ini, dia akan masuk ke j++ atau j+1. Kemudian, ini salah posisi. Harusnya di sini. Nah, j++, jadi j ini akan ditambahkan lagi nilainya, misalnya 2. Apakah 2 lebih besar dari n? Jika iya, maka dia akan menghitung lagi pangkat dan j++. Jika salah, maka ini salah posisi juga, harusnya di sini.
kondisinya tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke J++. Oh, sini bukan J, di sini I++. Nah, kemudian akan memeriksa apakah I++ menunjukkan 1, maka I++ akan 2. Apakah 2 lebih besar dari N? Jika benar, maka dia akan harus lagi proses dan melakukan looping seperti sebelumnya. Jika kondisinya salah, maka dia akan masuk ke proses untuk menghitung jumlah, di mana jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan pangkat tadi. Kemudian akan menghasilkan output jumlah, lalu program berakhir. Saya akan coba menjelaskan lagi. Nah di sini seperti contoh kita akan coba masukkan 3. Nah, hasilnya 32. Kok bisa 32? Nah, jadi proses pertamanya itu di sini kan kita akan inputkan n yaitu sama dengan 3. Mau masuk ke ruangan pertama yaitu untuk i sama dengan 1, di mana i kecil sama dengan n kita tadi adalah 3. Nah, maka lakukan ini pangkat sama dengan 1. Masuk lagi ke perulangan selanjutnya yang dimana j-nya itu sama dengan 1 dan j kecil sama dengan i tadi adalah 1. Nah, ini kondisinya memenuhi, maka dia akan mengeksekusi perintah ini yaitu pangkat sama dengan pangkat dikali i. Pangkat tadi menyimpan nilai 1 dan i menyimpan pas 1, maka pangkat menyimpan nilai 1. Kemudian dia akan ke i++, kemudian dia akan cari lagi karena i-nya tadi 1 ditambah 1 maka 2. J, ya benar. Masalah j++. Karena j-nya 1, maka j-nya sekarang 2 dan dia akan ngecek apakah j kecil sama dengan 2, kecil sama dengan 1 karena i-nya tadi 1. Salah. Jika salah maka dia akan naik ke ini kondisi yang ini i++. Lalu soalnya i-nya itu adalah sekarang sama dengan 2. Dia akan cek lagi i apakah 2 kecil sama dengan n tadi 3. Ya, benar. Jadi dia akan mengeksekusi proses ini. Pangkatnya ini tetap 1 karena perhitungannya itu perkaliannya itu akan dilakukan dengan bilangan 1 dulu untuk mendapatkan nilainya. Lagi ke perulangan kedua yaitu untuk j sama dengan 1, tetap 1 ini. Kemudian j kecil sama dengan i tadi adalah 2. Benar. Kemudian j++. J kecil sama dengan 2 benar, maka pangkat yang tadi menyimpan nilai 1 akan dikalikan dengan 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Pangkat sekarang menyimpan nilai 2. Masuk lagi ke for yang ini. Oh ya, jumlah ini dia menyimpan ini masuk ke. Nah, di sini kan tadi hampir yang ke misalnya tadi kan i-nya 1. Jadi pangkat yang tadi menyimpan nilai 1. Nah, jumlah kan tadi menyimpan nilai 0. Jika kondisinya tidak memenuhi, dia akan masuk lagi ke sini. Masuk ke sini. Habis pangkat tadi menyimpan nilai 1, jumlah tadi sama dengan 0, maka jumlah ditambah sama dengan pangkat. Jumlah tadi 0 ditambah dengan pangkat itu 1, maka jumlah sekarang menyimpan nilai 1. Nah, jika kondisinya tidak memenuhi uh, oh ya dari jumlah dari yang menyimpan nilai 1, dia akan terus looping sampai kondisinya itu tidak terpenuhi lagi. Jika semua kondisi tidak terpenuhi lagi, maka dia akan menampilkan jumlahnya yang akan mengoutput nilai jumlah. Contoh 5. Nah, maka hasilnya ada 3413. 1 saja 1 jawabannya. 2 dia akan output 5. 6 dia akan output 50.069. Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.